Para hadirin hadirat, seorang santri ini jika kita melihat dari analisa bahasa, santri ini penyerapan, serapan. Kalau zaman dahulu ada istilahnya cantrik, cantriknya bupati, cantriknya tumenggung, cantriknya pejabat-pejabat atau keluarga keraton kalau zaman dahulu. Ini orangnya namanya cantrik. Pekerjaannya disebut nyantrik. Ada orang itu nyantrik di Tumenggung sana, nyantrik di bupati sini dan lain sebagainya. SOP-nya seorang cantrik itu dia diharuskan senantiasa berada di dekat orang yang dicantrii. Kemanapun bendoronya ini tadi berada, dia harus senantiasa siap siaga. Sewaktu-waktu disuruh, diberi tugas dan lain sebagainya. Ini cantrik. Nah, kemudian ketika pendidikan Islam masuk di negara Indonesia, tanah air maksudnya, Indonesia belum ada pada waktu itu, di tanah air. Nah, ini banyak ulama-ulama terdahulu, para wali songo, ulama-ulama terdahulu menggunakan metode pendekatan ini sebagai metode pembelajaran ilmu agama, sehingga banyak dari masyarakat yang kemudian taslim kepada seorang ulama atau kiai, kemudian dengan izin dan doa restu dari kedua orang tua kalau masih kecil. Kalau sudah dewasa ya dia dengan kesadarannya sendiri belajar kepada seorang kiai tersebut, maka kemudian disebut santri. Para hadirin, disebut santri, pekerjaannya disebut nyantri, tempatnya disebut pesantren. Dalam dunia pondok pesantren secara umum, jadi kalau pesantren saja biasanya tidak ada pondoknya, juga ada, tapi yang umum ini satu paket, ya mondok ya nyantri, sehingga disebut pondok pesantren. Sehingga sekarang idiom istilah ponpes itu sudah menjadi idiom tersendiri, pondok pesantren. Jika di pondok pesantren secara umum ini kebanyakan adalah ilmu alat, para hadirin hadirat. Ilmu alat, sehingga seorang santri ini jika ingin menjadi orang yang pinter, yang cerdas, yang sesuai dengan harapan, maka dia jangan jauh-jauh dari gurunya atau dari kiainya. Sehingga ketika kiainya mendawuhkan, menugasi hal-hal tertentu untuk belajar, untuk riyadhah, untuk berbagai macam, ini seorang santri tadi sudah dalam keadaan siap untuk menerima tarbiyah tadi, para hadirin. Maka seorang santri, kata kuncinya dia harus nyantrik. Seorang santri dia harus nyantrik, dan yang namanya nyantrik dia harus dekat dengan sing dicantrii, para hadirin. Dan kita pengamal wahidiyah mungkin tidak semua pernah menjadi secara administratif santri Kedunglu. Bahkan mungkin banyak pengamal wahidiyah itu yang bukan alumni Kedunglu, bukan santri Kedunglu, daripada yang pernah mondok di Kedunglu. Tetapi jika kita memahami ini tadi, titik kunci, kata kunci dan titik berat seorang santri itu adalah dekat. Maka selama kita senantiasa merasa atau berusaha dekat dengan yang kita cantrii, maka insya Allah kita disebut santri, para hadirin.
Maka tinggal bagaimana masing-masing kita di hati kita para hadirin hadirat. Jika santri-santri secara umum ya ini gampang, ya tinggal secara fisik senantiasa di dekat gurunya, gurunya miyos kemana derek nih, gurunya miyos ke ladang derek nih, gurunya miyos ke ruang sekolah diderek nih, beliau mau kemana diderek nih, beliaunya mau berangkat haji atau umroh diderek nih, derek terus. Ini santri secara lahiriah. Tetapi kita sebagai pengamal wahidiyah dalam perjuangan wahidiyah, kita dididik bukan nyantri sebatas lahiriah para hadirin. Nun sewu, mohon maaf, percuma lahiriah kita dekat tetapi jika hati kita jauh para hadirin. Kalau itu terjadi ya mungkin kita diarani santri tetapi hanya sebatas lahiriah, tetapi batiniahnya belum tentu dikabulkan, diijabahi, diterima para hadirin hadirat. Maka bagaimana kita para hadirin hadirat, para pengamal wahidiyah, para santri kedunglu yang mondok, para khadimul wahidiyah yang ada di pusat terutama, pada waktu zaman Kanjeng Romo'i Latif, pada zaman Mbah Yai Majid, mungkin di antara kita diberi kesempatan untuk bisa dekat dengan beliau para hadirin. Tetapi mari kita tanya dalam hati kita, apakah hati kita senantiasa nyantri kepada beliau para hadirin hadirat? Yang nyantri hanya fisik kita saja, ataukah hati kita yang menjadi santri beliau para hadirin hadirat? Karena seorang santri yang hakiki, santri yang sejati, dia akan senantiasa dekat zahiran wa batinan para hadirin hadirat. Kalaupun toh secara lahiriah tidak bisa dekat, tetapi jika secara batiniah ini dekat, maka ia akan senantiasa dicangking para hadirin hadirat. Dia akan menerima tugas-tugas, dawuh-dawuh, perintah-perintah untuk riyadhah, tirakat dan lain sebagainya para hadirin. Maka hakikat seorang santri ini adalah seorang yang hatinya terutama dekat kepada gurunya para hadirin hadirat. Hakikat seorang murid adalah seorang yang hatinya senantiasa dekat dengan gurunya para hadirin hadirat. Maka hakikat seorang hamba adalah seseorang yang hatinya senantiasa dekat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan maksiat sekalipun para hadirin hadirat. Al-Fatihah.